Shalom saudaraku yang terkasih, kita jumpa kembali dalam acara kita bersama Closer to God. Harapan saya saudara semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan memulai acara kita dengan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sesungguhnya kami sadar bahwa hidup kami adalah anugerah daripada Engkau. Kami pun bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan terus akan menyertai kehidupan kami. Dan kami akan memulai acara pada malam hari ini ya Tuhan. Mohon sungguh pimpinan Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap kami. Engkau melawat setiap kami dengan firman-Mu. Dan kiranya Engkau juga berkenan dengan puji-pujian kami. Segala kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai acara kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kiranya setiap saudara boleh mengambil bagian. Di rumah saudara masing-masing saudara bisa menaikkan pujian. Dan di tempat ini saya bersyukur dibantu oleh remaja-remaja yang masih dalam usia belia. Mereka mempersembahkan talentanya untuk melayani Tuhan. Silahkan untuk Grace dan Jolin memimpin kita di dalam puji-pujian. Silahkan. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin, amin. Kiranya syair ini menjadi isi doa kita, saudaraku ya. Setiap kita perlu berdoa. Tuhan, kiranya pada akhirnya Engkau mendapati aku setia kepadamu sampai kepada akhirnya. Itulah tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, saudaraku. Saya mengambil tema setia
sampai akhir. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ke-11. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saya akan memulai renungan kita pada malam hari ini dengan 2 kutipan dari 2 hamba Tuhan besar, saudaraku, ya, yang berbunyi demikian. God has not called us to success, but to faithfulness. Oswald Chambers. Yang kedua, nada yang sama. God has not called me to successful, He called me to be faithful. Mother Teresa. Benar, saudaraku, ya, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sukses, tetapi untuk menjadi orang yang setia. Tuhan tidak memanggil saya untuk sukses, kata Mother Teresa. Dia memanggil saya untuk menjadi orang yang setia. Dan kiranya malam hari ini Tuhan mendapatkan orang yang setia itu di antara saudara-saudara semua yang mengikuti online acara Closer to God ini. Benar, saudaraku, hari-hari ini kalau kita mau mencari orang pandai, tidak terhitung banyaknya, bukan? Orang pandai sangat banyak, saudaraku, ya. Bahkan kalau kita mau mencari orang yang baik, yes, dunia masih banyak orang baik, saudaraku. Tetapi ketika kita mau mencari orang yang setia, ternyata sangat sedikit, bukan? Ya, bahkan ada yang mengatakan setia sekarang menjadi barang langka itu. Nah, hari ini Tuhan ingin mendapati saudara dan saya adalah orang-orang yang setia. Ya. Secara khusus, ya, kita bersyukur memang pandemi atau COVID hampir selesai, ya, atau bahkan bisa dikatakan diambang pergantian dari pandemi ke endemi, saudaraku, ya. Tapi kalau kita lihat betapa banyak hari ini orang yang karena COVID sudah mulai goyang imannya, sudah mulai menjauh dari Tuhan. Mereka tidak bisa lagi untuk mempertahankan kesetiaannya. Berapa banyak orang Kristen yang tumbang hari-hari ini, saudaraku. Ya, dan kiranya Tuhan mendapati saudara dan saya setia. Ada satu ayat di dalam 2 Tawarin 16 ayat 9 berbunyi demikian, saudaraku. Mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Artinya apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang sungguh setia kepadanya. Dan doa saya pribadi, kiranya orang-orang itu adalah saudara yang malam ini mengikuti secara online acara kita bersama Closer to God. Mari saudaraku kita bahas bagian yang kita baca tadi. Ya, ini adalah tulisan Yesus kepada ke-7 jemaat. Dan salah satunya adalah kepada jemaat di Smyrna. Dan tulisan ini malam ini ditujukan kepada saudara dan saya. Yang pertama, kita akan awali dengan ayat yang ke-8, dikatakan apa? Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Yang awal dan yang akhir. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ini memberi arti bahwa Yesus Kristus menguasai segala peristiwa
dari sejak permulaan sampai kepada akhir. Tuhan kita menguasai sejarah dari awal sampai akhir. Ada kalimat yang mengatakan demikian, ya. Manusia itu mengetahui yang awal setelah semuanya berakhir. Ya. Manusia mengetahui yang awal setelah semuanya berakhir. Setelah semua berakhir kita baru tahu apa yang terjadi. Oh, ternyata yang terjadi di awal itu demikian. Tetapi Tuhan itu mengetahui yang akhir sejak dari awal. Itulah yang membedakan manusia dengan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir, yang menguasai kehidupan sejarah umat manusia. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tuhan tahu apa yang terjadi beberapa atau bahkan berpuluh tahun atau beberapa abad kemudian, sejak dari awal, saudaraku. Tuhan kita sungguh adalah Tuhan yang menguasai alam semesta ini, ya. Dan di dalam surat ini dikatakan jemaat Smyrna tidak perlu takut menghadapi segala penderitaan, karena Dia tetap yang memegang kuasa dari yang awal dan sampai kepada yang akhir. Yang berikutnya dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Apa artinya? Berarti yes, Kristus memang sudah mati, tetapi Dia bangkit kembali bukan dari kematian pada hari yang ketiga. Ini berarti bahwa kematian sudah dikalahkan. Dan sekarang Dia hidup. Kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang benar. Karena maut sudah dikalahkan oleh Kristus, ya. Ia berkuasa atas segala-galanya, termasuk atas kematian atau maut. Saudaraku, jika Kristus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian, apalagi yang perlu kita takuti dalam kehidupan ini? Bukankah ketakutan terbesar dari manusia adalah kematian? Tetapi kematian sudah ditaklukkan oleh Kristus. Dan kita, orang yang percaya kepada Yesus, satu hari kita akan mati, tetapi nanti pada hari kesudahan kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, saudaraku, inilah yang membuat kita boleh yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Kita menyembah bukan Tuhan yang mati, saudaraku. Nah, hari ini berkenaan dengan surat Yesus kepada jemaat di Smyrna, saya ingin membagikan kepada saudara 3 kebenaran, ya, dan saudara pegang baik-baik 3 kebenaran ini, sehingga dengan demikian kita bisa melewati situasi apapun yang terjadi di dunia ini, dan pada akhirnya kita setia sampai akhir. Kita akan menghadapi tantangan, yes, tetapi kalau kita mengerti akan 3 kebenaran ini, kita setia sampai akhir. Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Artinya, Kristus tahu penderitaan yang dialami oleh setiap orang yang percaya. Ya, aku tahu kesusahanmu. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau Yesus tahu apa yang kau hadapi, bahkan penderitaan yang kau hadapi, kesusahan yang kau hadapi, bukankah itu cukup? Karena dikatakan aku tahu, Kristus tahu apa yang dialami oleh jemaat Smyrna. Dan hari ini Kristus tahu apa yang saudara dan saya hadapi. Jika saudara dalam menghadapi situasi kesulitan, permasalahan, bahkan penderitaan, seperti hal yang akan dialami oleh jemaat Smyrna, satu hal yang boleh membuat kita mendapat penghiburan, Kristus tahu, ya. Maka kita diminta untuk masuk atau memasuki proses kehidupan ini, bertahan di dalam penderitaan. Jangan berkompromi dengan dosa untuk menghilangkan penderitaan, karena banyak orang cenderung untuk berkompromi dengan dosa supaya persoalannya selesai, supaya masalahnya cepat selesai, sehingga bagi mereka penderitaan ini harus cepat berlalu. Jika perlu berkompromi dengan dosa. Perhatikan, saudaraku, seringkali Tuhan tidak menghilangkan kesusahan. Ya, Tuhan memang tidak menghilangkan kesusahan, seperti halnya surat yang ditulis kepada jemaat di Smyrna.
Tetapi dia tahu, dia peduli, dia menyertai, dan dia memberi kekuatan untuk melewatinya. Dia memberi saudara dan saya kekuatan untuk melewati situasi yang sulit. Dia memberikan kita kekuatan untuk melewati penderitaan yang memang harus kita hadapi. Mengapa demikian? Perhatikan ayat 10, saudaraku. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Perhatikan baik-baik ayat 10 ini. Dia atau Yesus tidak mengatakan, jangan takut karena aku akan menghilangkan penderitaan itu. Alangkah enaknya ya saudaraku, andai kata ayat ini berbunyi seperti itu. Jangan takut, aku akan menghilangkan penderitaanmu. Tetapi tidak saudaraku, ayat 10 berbunyi, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya memang ada penderitaan yang harus kita tanggung saudaraku dalam kehidupan ini. Ya, kita memang akan mengalami penderitaan. Tetapi jangan takut, kata Kristus. Jangan takut artinya apa? Ketakutan tidak akan mengubah apa-apa. Ketakutan tidak akan menyelesaikan penderitaan saudara. Bahkan mungkin ketakutan akan menambah penderitaan saudara. Maka memang kita harus hadapi penderitaan itu. Hadapi saja penderitaan yang memang harus kita tanggung, karena ayat 10 berbunyi terhadap apa yang harus engkau derita. Sekali lagi, Tuhan tidak menghilangkan penderitaan, tetapi Dia tahu apa yang engkau alami, ya. Bukankah itu cukup, saudaraku? Sekali lagi. Selanjutnya ayat 10 dikatakan di sana ada penjara, ada kesusahan. Penjara bisa berarti secara hurufiah memang ada orang-orang yang akan masuk di dalam penjara karena nama Yesus, ya. Atau bisa itu berarti pembatasan dalam segala bidang karena nama Yesus, pengucilan karena nama Yesus, ya. Kita tahu, saudaraku, ada orang-orang yang mengalami seperti ini. Puji Tuhan, saudara dan saya belum atau tidak mengalami itu, bukan? Ya. Tetapi andai kata itu pun harus kita jalani atau kita harus alami, Tuhan tahu kok, ya. Dan kesusahan, kata kesusahan bisa berarti ya kehidupan yang tidak nyaman. Kesusahan juga bisa berarti persoalan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan ini, saudaraku. Ya. Seringkali bukankah kita mengalami persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang baru datang. Yang ini belum selesai, yang lain pun datang. Bertubi-tubi datang. Kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan. Tetapi sekali lagi, ini yang menghibur kita. Aku tahu, kata Yesus. Aku tahu apa yang kau derita. Penderitaan diizinkan Tuhan. Supaya saudara dan saya sadar akan keterbatasan kita. Penderitaan mungkin juga diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Supaya itu merontokkan arogansi saudara dan saya, merontokkan arogansi manusia. Penderitaan diizinkan Tuhan supaya membawa orang percaya lebih dekat kepadanya. Ya, mari saudaraku, kita sekarang introspeksi diri. Bagaimana kita menghadapi penderitaan ini? Ya, jangan saudaraku memakai segala cara saudara, bahkan termasuk kompromi dengan dosa, kompromi dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan untuk menyelesaikan persoalan saudara. Yang pertama, Kristus tahu apa yang engkau alami. Kristus tahu apa yang engkau derita dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi ada kata harus. Memang kita akan mengalami itu, tidak mungkin tidak, saudaraku. Ya. Yang kedua, saudaraku, penderitaan yang dialami umat manusia, penderitaan yang dialami oleh orang percaya selalu terukur. Ayat 10. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, ada kata di sana 10 hari. 10 hari menunjukkan bahwa ada batasan waktu, saudaraku. Ya. Jangan diartikan 10 hari secara hurufiah, ya, apa saudara akan mengalami masalah lalu 10 hari pasti selesai.
Tidak demikian juga, saudaraku. Tetapi yang pasti ini menunjukkan ada batasan waktu. Ya. Entah itu cepat, entah itu lama, itu adalah otoritas Tuhan. Ya. Nantikanlah Tuhan yang bertindak buat saudara. Ada batasan waktu, selalu terukur. Penderitaan yang harus dialami orang percaya akan terukur. Ya, artinya Tuhan tidak akan mengizinkan umatnya mengalami penderitaan melebihi kekuatannya. Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya masing-masing. Kekuatan kita berbeda, saudaraku. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan penderitaan, kesusahan melebihi kekuatan kita. Di dalam kita punya anak, ya, anak kita sekolah, saudaraku. Anak mungkin kita kelas 3 atau kelas 4 SD, ya, dia harus menghadapi ujian, bukan? Ya. Tetapi saya percaya, ya, gurunya tidak akan memberikan ujian anak kelas 3 dengan atau anak kelas 4 dengan soal-soal untuk anak kelas 6. Ya. Kalau ada yang demikian berarti gurunya itu yang bodoh. Anak kelas 3, anak kelas 4 tidak mungkin diberikan soal-soal kelas 6 karena memang mereka belum mempelajarinya. Hal yang sama, Tuhan tahu kok kekuatan kita, saudaraku. Masing-masing kita, Tuhan pasti akan memberikan tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita pasti bisa melewatinya. Artinya saudara saya seharusnya lulus di dalam segala kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan ini, saudaraku. Yang menjadi masalah seringkali saudara dan saya tidak sabar di dalam proses penderitaan ini. Kita ingin cepat selesai, ya. Setiap orang ingin segera keluar dari penderitaan. Namun seringkali kita akan diperhadapkan pada penderitaan, persoalan, kesulitan untuk waktu yang lama. Mengapa demikian? Ya, karena itulah sarana Allah untuk melatih kesabaran kita. Itulah sarana Allah juga untuk membentuk kita menjadi yang lebih baik. Itulah sarana Allah untuk menguji iman kita. Sehingga kita bisa lulus daripada proses ini, dari ujian ini, dan kita akan naik pada next level, saudaraku. Ya. Kita tidak akan diuji melampaui kekuatan kita. Ya, kita pasti bisa melewatinya. Saudara yang terkasih, ketika seseorang menghadapi ujian, catat ini saudaraku, ketika seseorang menghadapi ujian, dosen atau guru itu tahu jawabannya. Tetapi tentu dosen dan guru yang baik tidak akan membocorkan atau memberitahu jawaban itu kepada murid-muridnya. Hal yang sama, Tuhan tahu bagaimana jalan keluar, jawaban daripada setiap persoalan saudara. Tetapi bisa saja dia memang membiarkan kita harus mengalami proses ini. Untuk bertekun di dalam kehidupan ini, dalam belajar firman Tuhan. Sehingga kita mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu yang kedua, saudaraku. Penderitaan yang dialami umat percaya selalu terukur. Yakinlah bahwa saudara pasti bisa melewati tantangan yang sedang kau hadapi hari ini. Yang ketiga, saudaraku, dalam penderitaan tetaplah setia sampai akhir. Inilah tema kita hari ini. Ya. Ini yang menjadi concern saya mengambil tema ini. Dalam penderitaan, tadi dikatakan kita harus mengalami penderitaan, yes. Tapi dalam penderitaan itu setialah sampai akhir. Bahkan ayat 10 itu memakai istilah engkau setia sampai mati. Ya. Kadang-kadang kata mati menjadi tidak enak di telinga kita. Ya, saya sedikit modifikasi, tapi artinya sama. Hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati. Dalam penderitaan seberat apapun, saudaraku. Jangan pernah meninggalkan Kristus yang sudah mati bagi saudara.
Setialah sampai akhir, seperti pujian dari Jolin dan Grace tadi. Tuhan, kiranya Engkau dapati aku setia pada akhirnya. Aku mau setia terus kepada Engkau. Bahkan dikatakan melayani sampai akhir. Alangkah indahnya, saudaraku. Kalau Tuhan mendapati saudara dan saya orang macam seperti itu. Dalam kesulitan, tantangan, persoalan kehidupan yang datang bertubi-tubi. Mungkin masa-masa pandemi yang membuat kehidupan saudara goncang, berubah. Dan saudara mengalami berbagai macam penderitaan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Tadi pujian tadi mengatakan seperti Maria. Duduk dekat kaki Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Dan bertahan terus. Melayani dia sampai akhir. Ya. Doa saya juga tidak hanya engkau setia, tapi engkau melayani juga dengan setia. Melayani Tuhan dalam situasi apapun. Karena banyak hari-hari ini orang yang karena alasan COVID meninggalkan pelayanan, saudaraku. Memakai alasan yang masuk akal. Berkata kepada pendetanya, pendeta, saya berhenti melayani sementara karena COVID. Karena situasi tidak kondusif, ya, takut kalau terpapar, maka mulai meninggalkan pelayanan. Hari ini kembalilah, saudaraku, kembali sebagaimana saudara sebelum COVID, engkau melayani dengan berkobar-kobar, setia. Mari sekarang kita kembali setia melayani Tuhan. Dalam pelayanan, mungkin kita bukan pelayanan yang berkemampuan hebat, mungkin juga kita bukan pelayanan yang punya banyak karunia. Mungkin kita juga bukan pelayan yang berhasil. Tetapi jadilah pelayan yang setia. Karena itu yang dicari oleh Tuhan. Ya, jadilah pelayan yang setia. Hari-hari ini sekali lagi Tuhan mencari pelayan yang setia. Perumpamaan talenta dalam Matius 25. Suatu hari kelak saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan talenta yang sudah diberikan. Dan pada hari itu, di hari kita harus mempertanggungjawabkan itu, hanya ada dua kelompok orang, yaitu hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas. Di mana saudara? Masuk kelompok yang mana saudara? Engkau baik dan setia atau jahat dan malas? Jangan sampai COVID ya, menumbangkan saudara menjadi orang yang jahat dan malas. Kepada orang yang setia dikatakan 10, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada orang yang setia sampai akhir, yang melayani dengan setia sampai akhir. William Barclay membuat pernyataan demikian. In this life, it may be that the Christian's loyalty will bring him a crown of thorns, but in the life to come, it will surely bring him the crown of glory. Terjemahannya demikian, saudaraku. Dalam hidup di dunia ini, mungkin bahwa kesetiaan orang Kristen akan menerima mahkota duri, tetapi dalam hidup yang akan datang, itu pasti akan memberinya mahkota kemuliaan. Yes, kalau engkau setia kepada Tuhan, engkau setia kepada imanmu, setia karena nama Yesus, mungkin kau akan menerima mahkota duri. Artinya banyak kesulitan, tantangan dalam kehidupan ini, ada penderitaan, yes. Tetapi pada hidup yang akan datang, kehidupan yang kekal, engkau akan menerima mahkota kemuliaan. Mahkota duri tidak ada apa-apa dibandingnya dengan mahkota kemuliaan yang kita akan terima, saudaraku. Mahkota duri, lambang penderitaan tadi, tidak akan ada artinya dibandingkan dengan mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mahkota kemuliaan. Oleh sebab itu, saudaraku, kiranya saudara terus setia sampai akhir. Dan tidak hanya itu, ayat 11 ada janji yang lebih indah. Barang siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua.
Barang siapa menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa artinya? Ya, siapa yang menang, artinya yang setia. Setia sampai akhir. Tidak akan menderita oleh kematian kedua. Fisik kita, saudaraku, jasmani kita ini, tubuh ini, pasti akan mengalami kematian. Itulah kematian pertama. Tetapi roh orang yang setia itu hidup di dalam kekekalan. Tubuh kita memang akan mati, semua orang akan mati. Ya, tetapi roh orang percaya hidup di dalam kekekalan, menikmati perjamuan anak domba Allah dalam sukacita yang kekal. Bebas daripada kematian kedua, saudaraku. Betapa indahnya orang mahkota dan janji yang Tuhan sediakan kepada orang yang setia sampai akhir, saudaraku. Saya akan menutup renungan kita dengan 2 kutipan. Yang pertama berbunyi demikian. The person who belongs to Christ continues to confess Him, to serve Him, and to suffer for Him when that is necessary. Seseorang yang menjadi milik Kristus, kalau saudara dan saya adalah milik Kristus, maka akan terus-menerus mengakui Dia, artinya tidak pernah menyangkal Dia, tetap setia di dalam imannya, melayani Dia, setia sampai akhir, dan menderita bagi Dia jika itu diperlukan. Apakah saudara siap ya menjadi orang yang seperti yang Tuhan inginkan, mengakui Dia terus-menerus, tidak meninggalkan iman apapun terjadi, termasuk penderitaan, termasuk serangan COVID, termasuk hal yang lain. Saudaraku, jangan lupa COVID mungkin akan segera berakhir, tapi mungkin nanti bisa ada, saudaraku, persoalan-persoalan dunia yang lain yang lebih besar, atau mungkin krisis ekonomi yang melanda dunia ini. Apakah engkau tetap setia ya? Terus mengakui Dia, terus setia melayani Dia, dan jika perlu rela menderita bagi Dia. Tuhan sedang mencari orang-orang seperti itu, saudaraku. Kiranya didapati dalam hati saudara dan saya. Kutipan terakhir, only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. John Piper. Hanya ada satu kehidupan yang akan segera berakhir. Hanya yang Anda lakukan untuk Kristus itu yang bernilai kekal. Hanya ada satu kehidupan. Saudara dan saya hanya punya satu kehidupan. Bahkan ini kehidupan yang tidak bisa diulang, saudaraku. Ya. Satu hari kehidupan kita akan selesai. Kita hanya punya satu kehidupan, bukan 2, bukan 3. Istilah saya, kita tidak punya cadangan kehidupan, serep nyawa, tidak ada, saudaraku. Ya. Kalau ban mobil saudara meletus, saudara bisa ganti dengan ban serep, bukan? Tapi kalau nyawa saudara meletus, habislah kita ini. Dan hanya yang kita lakukan untuk Kristus itu yang bernilai kekal. Maka lakukanlah sesuatu yang bernilai kekal, saudaraku. Apa itu yang bernilai kekal? Ibadah kita kepada Tuhan itu nilainya kekal. Melayani Tuhan sampai akhir, itulah yang nilainya kekal. Memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa, itulah yang nilainya kekal, saudaraku. Dan hendaklah kita lakukan itu setia sampai akhir, saudaraku. Itu sebabnya ketika Tuhan menulis kepada jemaat di Smyrna, Tuhan hari ini juga menulis kepada saudara dan saya, umat Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi. Hendak mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Orang-orang yang setia sampai akhir. Kiranya saudara dan saya adalah orang yang dicari oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, Tuhan. Kiranya Engkau dapati setiap kami yang bergabung dalam online Closer to God ini adalah orang-orang yang setia sampai mati, setia sampai akhir. Melalui kebenaran hari ini kami tahu bahwa di dalam dunia ini
Memang kami akan mengalami banyak kesulitan, tantangan, bahkan mungkin penderitaan karena nama Yesus. Tetapi firman-Mu hari ini memberikan penghiburan bahwa Engkau tahu apa yang kami hadapi. Dan kesusahan yang kami hadapi tidak melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami mampu melewati semuanya ini dengan anugerah daripada Engkau, kekuatan yang daripada Engkau, dan kami mengalami kemenangan-kemenangan. Pada akhirnya Engkau dapati kami orang yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Sekarang ada waktunya kita sama-sama berdoa ya. Selalu ada kesempatan untuk kita berdoa. Kita tahu tadi bahwa dalam hidup ini ada bermacam-macam penderitaan, saudaraku. Ya. Apa yang saudara hadapi sekarang mungkin tidak sama dengan apa yang saya hadapi. Tetapi tetap kita akan menghadapi tantangan, saudaraku. Ya. Tapi ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Jika ada di antara saudara yang sedang mengalami penderitaan karena krisis ekonomi, kita berdoa kepada Tuhan. Ada yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Yes, mungkin kita akan mengalami itu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu kok tadi. Dan persoalan kehidupan yang lain tentunya. Ya, dan selalu kita akan memakai kesempatan ini berdoa untuk keluarga demi keluarga, pernikahan demi pernikahan, dan persoalan yang lain. Mari saya berdoa dari sini, saudara berdoa masing-masing di rumah. Kita sehati berdoa. Percayalah Tuhan ada, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan menolong saudara dan saya. Karena Dia peduli dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ya Allah kami datang kepadamu. Sekarang kami mau menyerahkan beban berat kami. Beban berat kami masing-masing Tuhan. Di hadapan kaki-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu kami menyerahkan ini. Engkau tahu sesuai firman-Mu hari ini. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Beri kami kekuatan, beri kami anugerah untuk bisa melewati semuanya ini dengan baik. Tuhan, sekarang izinkan kami berdoa bersama saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Penyakit apapun itu, saudaraku. Tuhan, penyakit apapun Tuhan, kami yakin Engkau sanggup memberikan pemulihan. Izinkan Tuhan kami berdoa. Tolonglah jamah dan sembuhkan mereka yang sedang menderita sakit penyakit. Kami yakin tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang sukar. Jika kehendak-Mu Tuhan, jika kehendak-Mu, Engkau kiranya menjamah dan menyembuhkan mereka sedang dalam sakit penyakit ini. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang menghadapi krisis keuangan atau ekonomi, pekerjaan yang sulit, yang mungkin dihadapi oleh beberapa saudara. Kiranya Tuhan hari ini Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka, memberikan berkat Tuhan kepada mereka, bahkan berkat yang berlimpah. Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa bagi persoalan yang ada di dalam keluarga, persoalan di dalam pernikahan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keharmonisan keluarga, keharmonisan pernikahan. Tolong Tuhan, jika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang menghadapi situasi-situasi seperti itu Tuhan, kiranya Engkau kembali melawat mereka, memulihkan kehidupan mereka, mengalirkan kembali kasih di antara mereka, sehingga keluarga demi keluarga mengalami pemulihan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami yakin Tuhan mendengar. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami doa. Amin.
Baik saudaraku, kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan kembali sebuah pujian oleh Jolin dan Grace. Mereka akan menaikkan pujian supaya kita ini sungguh percaya di dalam segala situasi. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya, setia sampai akhir. Silakan Jolin dan Grace. Amin. Terima kasih untuk Grace dan Jolin yang sudah memimpin kita di dalam memuji Tuhan. Baik saudaraku, biarlah setiap kita sungguh didapati Tuhan, tetap percaya. Sekarang saya infokan kepada saudara, jika ada di antara saudara yang mungkin sedang menghadapi pergumulan yang berat dan saudara membutuhkan doa dari kami, saudara membutuhkan dukungan, saudara bisa menghubungi kami melalui chat di WA yang tertera di dalam layar. Kami mempunyai tim doa yang akan mendukung saudara, yang akan bersama-sama berdoa buat saudara. Ya, dan yang kedua, kami juga membutuhkan update dari saudara. Jika ada di antara saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa saudara, saudara juga bisa memberikan update melalui chat dengan WA yang ada di layar saudara. Demikianlah acara kita akan akhiri dengan meminta doa berkat. Saudaraku, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi, melampaui segala penderitaanmu, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan Allah Roh Kudus yang memberikan kau anugerah untuk didapati oleh Tuhan setia
sampai akhir, menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini acara kita. Bye-bye saudaraku, dan jumpa kembali 2 minggu mendatang. Tuhan memberkati.